Baik, perkenalkan kembali nama saya Gazi Ahmad Mofleh Rubayani dan di sini akan menjawab beberapa persoalan atau permasalahan dari sistem multimedia. Yang pertama, ada studi kasus bahwa Andi membeli TV dengan layar OLED yang memiliki resolusi 4K atau 3840 kali 2160 pixel per frame. Dengan subsampling, ada keterangan bahwa TV itu memiliki subsampling 420 yang berarti 4 frame 4 bit per frame fokuskan untuk Y dan luminance, dan CRCB diisi di yang kedua, diisi 2 bit terisi untuk satu layer, dan layer terakhir 0 bit untuk frame yang sama. Kemudian dipertanyakan adalah berapa bitrate yang diperlukan agar menampilkan video dengan refresh rate atau frame rate 60 frame per second. Untuk penjelasan jawabannya, kita analisis terlebih dahulu apa yang kita ketahui, dan kemudian ada rumus bitrate secara umum, yaitu lebar resolusi atau uh, height width dikali dengan height resolution, yang berarti 4K ini memiliki resolusi 3840 kali 2160 pixel per frame dikalikan dengan luminance, bit depth dari luminance, dan juga bit depth total dari chrominance, CR dan CB. Nah, ini kemudian dijumlahkan, dan hasil penjumlahan kedua resolusi dan bit depth ini dikalikan dengan frame per second atau frame rate atau refresh rate. Diketahui bahwa 8 bit kita asumsikan bit depth-nya adalah 8 bit, dan kemudian untuk CRCB-nya kita kali dengan setengah dikarenakan CR dan CB masing-masing komponennya mengisi seperempat bit dari frame, maka dari itu seperempat dikalikan 2. 2 itu masing-masing dari CR dan CB, dan dapatlah setengah, dan 8 kali setengah. Dan hasil penjumlahan itu dikalikan dengan 60, dan didapatlah 5 miliar 970 sekian bit per second atau 5,97 gigabit per second. Soal nomor 2 lebih menarik karena terkait dengan Huffman coding yang pernah kita bahas atau kami sebagai anak STI bahas di matematika diskrit, mohon izin. Ada, dan di sini studi kasusnya 5 karakter pertama nama saya, Gazi, ditambah dengan karakter yang dipersoalkan dari soal, kemudian buatlah tabel frekuensi, bangunlah Huffman tree, dan juga tentukan kode biner, dan ini saya satukan menjadi satu tabel. Di sini ada Gazi, strip, stay, dan STIEB. Frekuensinya sekian, dan kodenya didapatkan sekian, didapat dari Huffman tree yang saya buat di kanan ini. Totalnya 18 karakter, dan itu mempengaruhi untuk menghitung rata-rata panjang bit dengan cara total jumlah bit dibagi dengan jumlah karakter. Jumlah bit didapat dari panjang kode dikalikan dengan frekuensi. Dijumlahkan semuanya 58 dibagi dengan 18, 3,22222 sekian. Saya bulatkan menjadi 4 angka di belakang koma, 3,2223. Dan ada permisalan di sini jika string asli terdiri dari 1000 karakter. Bagaimana distribusi sesuai dengan frekuensi pada tabel. Maka dari itu 1000 dikalikan dengan rata-rata panjang bit yang sudah diketahui sebelumnya, dan didapatlah 3222. Ini adalah ukuran total bit untuk string asli jika 1000 karakter. Kemudian pertanyaannya adalah, rasio kompresi jika setiap karakter dalam representasi asli disimpan dengan 8 bit. Bagaimana itu rasionya? Kompresi dan sebelum kompresi. Sebelum kompresi kita asumsikan apabila jumlah awalnya 1000 karakter, maka 1000 dikalikan 8 bit dibagi dengan hasil kompresi, yaitu sebelumnya 3222, dan didapatlah rasio 4000 banding 1611 atau sama dengan 2,483. Kemudian apabila kita asumsikan dengan jumlah karakter yang sebelumnya, atau kasus nama saya ditambahkan dengan karakter yang disoalkan yaitu 18 karakter, maka 18 kali 8 dibagi dengan hasil kompresi untuk 18 karakter itu, yaitu 144 dibagi dengan 58, dapatlah 72 dibanding 29, atau sama pembulatannya 2,48. Lantas, jelaskan keuntungan dan keterbatasan Huffman coding dalam kompresi file multimedia. Baik, keuntungannya banyak sekali. Pertama, efisien, mengurangi ukuran data secara signifikan, terutama bila
frekuensi karakter bervariasi, dan juga kompresi Huffman coding ini lossless. Jadi tidak ada informasi yang hilang, data bisa dikembalikan persis seperti semula. Nanti kita lihat encoding dan decodingnya akan sama persis tanpa pengurangan sedikit pun. Kemudian optimal secara statistik untuk simbol-simbol dengan frekuensi tetap yang diketahui, dan Huffman coding ini sangat cocok untuk teks dan data simbolik seperti subtitle, metadata, dan header file multimedia. Lantas untuk kekurangan atau keterbatasannya itu sendiri, itu pertama tidak adaptif, butuh informasi frekuensi simbol terlebih dahulu atau pre-processing. Kita perlu menuliskan frekuensi dan menggambarkan bagaimana Huffman tree-nya. Nah, itu sedikit kurang efektif juga untuk data terdistribusi seragam atau dinamis atau sama begitu. Kurang efisien untuk data bervolume besar juga tanpa bantuan kompresi lanjutan apabila tidak dibantu dengan RLI atau LZW atau transform coding atau kompresi-kompresi lainnya yang bisa membantu mengefisienkan Huffman coding ini. Karena apabila Huffman coding saja untuk volume yang besar itu sangat tidak efisien. Overhead pada penyimpanan tree, struktur pohon harus ikut disimpan agar bisa di-decoding. Maka dari itu, Huffman coding ideal untuk bagian file multimedia yang memiliki distribusi data yang bisa diprediksi, tapi tidak cukup efisien untuk kompresi audio atau video penuh tanpa teknik tambahan, atau untuk volume yang besar. Kemudian bagaimana hasil encoding dari Gazi STI-STI-TB, strip di tengahnya, yaitu 1000, kita tuliskan kembali kode-kode yang di sini sesuai dengan bagaimana angka itu dituliskan. Karakternya dituliskan Gazi. Kemudian untuk tahapan decodingnya, itu kita baca masing-masing. 1000 kita ambil yaitu bertiga, kemudian 1001 yaitu H, dan didapat hasil decoding yaitu Gazi STI STI TB, strip di tengahnya. Kemudian untuk nomor 3 ini lebih menarik lagi karena kita akan membahas terkait aliasing dan sampling. Pertama, ada 2 mode sampling yang diberikan alat itu, yaitu A 800 Hz dan B 1000 Hz. Untuk setiap nada tentukan apakah terjadi aliasing, ini ditentukan dengan cara Nyquist theorem. Maka dari itu tangga-tangga nada yang ada ini kita alokasikan atau bagaimana kita analisis apakah terjadi aliasing atau tidak. Mode A, tangga nada si dan do aliasing karena lebih dari Nyquist mode A. Nyquist mode A itu 400 atau 800 dibagi 2. Dan mode B 500 didapat dari 1000 dibagi 2. Mode B, tidak ada tangga nada yang aliasing karena semua kurang dari Nyquist mode. Mohon izin, ini ada kesalahan karena sepertinya do ini aliasing karena lebih dari Nyquist dari mode B. Saya kira sebelumnya mode B-nya Nyquist-nya 600, maka dari itu saya tuliskan tidak ada aliasing. Baik, untuk nomor 2, ini ada revisi kemungkinan setelah ini. Untuk nomor 2, jelaskan bagaimana musikal dan apakah bisa terdengar suara ini. Itu adalah La untuk mode A yang terkena aliasing. Nah, yang sebelumnya atau yang terakhir itu mode B yang tidak terjadi aliasing untuk La karena di bawah 500. Nah, nada yang dihasilkan tidak sama sekali tidak sama, karena salah satunya mengalami aliasing untuk yang mode A, dan nada yang akibatnya untuk musisi atau pengguna, nada yang keluar salah atau terdengar sebagai nada lain. Ini menyebabkan disharmoni, salah tuning alat musik, dan salah dalam pemrosesan sinyal musik digital. Sebelumnya juga sudah saya contohkan bagaimana La pada 2 mode sampling rate itu. 800 terjadi untuk yang 800. Ini seperti terbalik. Untuk mode A tidak terjadi aliasing dan mode B terjadi aliasing karena
Mohon izin saya ulang, untuk yang mode A terjadi aliasing benar karena lebih dari 400 dan mode B kurang dari 500. Dan berikut adalah kode yang saya gunakan di Google Colab dan menghasilkan grafik seperti demikian. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada revisi nanti akan saya kembangkan atau perbaiki kembali. Dan apabila ada yang mengganjal bisa hubungi saya dan selamat tinggal.